mendengarkan dosa terbesar anggota Anjay Tim lagi. Kita mantan kan? Iya, amin. Sama ini. Oh iya. Kok calon mantan sih kenapa sih? Ini kayak tunangan dong. Iya. Adanya seadanya aja ya, tapi iya. Nah, kali ini kita ditemani sama makanan-makanan biar kita lebih enjoy dan tetap dibacainnya oleh Jihan ya, guys. Ada di belakang kalian tuh si Jihan nanti akan bacain. Di belakang yang nonton. Iya. Oke deh, kita langsung aja masuk ke pesan pertama ya. Pesan sambil kalau mau diambil-ambil ya, guys. Boleh silakan. Makanannya ini ada rujak dan ada juga gorengan nih. Silakan guys. Hujan-hujan ya. Hujan. Enggak pas sih sebenarnya. By the way, karpet dari mana, Mas? Yang di atas, Yang gulungan itu. ya yang waktu laundry Lebak Bulus itu baru dibuka. Ini dibuka gini bersih juga ya? Bersih tapi bau. Orang beda. Satu-satu ngomong. Warnanya beda. Orang beda. Yo, kasih tahu dong sayang. Balik, Bang. Semalam kamu ngomong apaan ke aku? Tadi pagi. Ya silakan. Kenapa? Yang soal apa? Kata kamu kita nggak usah ikutan ini syuting ini kalau nanti kita ini pandangannya jadi beda, nggak boleh beda. Bukan kita. Aku, kamu. Siapapun nih yang kalau hidupnya dalam bersosialisasi tidak bisa profesional, Nah, jangan. iya. Dalam artian gini, profesional tuh kayak kan kita dengerin sengaja anonimus kan justru biar kita pandangannya nggak berubah tersebut gitu. Sadari bahwa kita sebagai manusia hidup bersama-sama pasti punya keanehan, keunikan tersendiri. Nah. Kalau aku sih nggak berubah, aku nggak peduli siapapun. Misalkan tiba-tiba yang ini makan ketombe caca gitu, nggak berubah pandangannya. Belum gua kalau malu mah. Apa yang apa namanya? Apalagi kemarin nggak tahu ya, nonton lah. Ya itulah. Ya udah sih, berarti kita jangan terlalu ditebak-tebak juga ya. Ini aja gitu, ya. Nggak, kalau mau ditebak-tebak lucu-lucuan, seru-seruan nggak apa-apa, tapi maksud gua jangan sampai kita nih Setelah itu ya. ya pandangannya terhadap orang itu berubah. Iya, benar-benar. Iya. Oke, dari yang pertama dulu nih, dari yang biasa ya. Selaw. Tapi namanya dosa terbesar, tapi agak kurang dosa sih sebenarnya. Yang itu. Iya. Udah langsung aja ya. Ya. Yang pertama nih. Jadi, gue pernah pas SD nyolong duit kakak gue. Nah, awalnya nggak ketahuan karena mungkin dia juga nggak tahu berapa yang gue ambil. Kayaknya 50.000 deh waktu itu. Terus pas gue jajanin nih duit di sekolah, gue sempet panik karena pas jemput kakak gue kayak ngecepet-cepetin gitu, tapi kayak marah gitu nadanya. Kirain gue dia tahu. Pas gue panik itu habis jajan, terus gue habis jajan kembaliannya gue kasih ke dia. Nah di situ dia bingung, kok jajan adik gue banyak banget. Disitulah dia baru tahu kalau gue ngambil duit dia, terus disidak deh di rumah dan diomelin sekeluarga. Cewek nih kayaknya nih. Baik-baik ya. Iya. Bisa, cowok. Dosa. Enggak. Cowok Cowok gak bakal gitu Bu, pasti nanggung-nanggung. Nanggung gimana? Kalau itu nanggung-nanggung, masa aku Oh. kasih? Iya. Semua Salah aja tingkah gitu dia ya. berarti kan. Kalau cowok pasti diambil semua. Iya. enggak bisa jadi cowok punya kakak cewek. Nah, Dari sebutin kan? Dia baru sadar, anjir kakak gue baik banget, gue setiap sekolah jemput kok tega-teganya gue ngambil duit dia gitu. udah tahu lagi nih orang. Udah tahu lagi. Bukan. Enggak gua. Ini kayaknya gua kalau melakukan dosa kayaknya gua kayak gini dah. Iya. Ya, gimana sih orang ngomong? Jadi mau Sini Bang. Wong. Oh, jadi maksudnya ini ibu. Bukan. Jujur bukan. Enggak, maksudnya gue kalau ngelakuin dosa tuh kali kayak gitu panik sendiri, kicut sendiri gitu, jadi salah tingkah. Iya. Gue ketawanya gitu aja sih. Iya, tapi namanya masih pertama ya, masih cetek ya. pernah berdosa. Berdosa. Mendosa. Hampir semua dari kita pernah ngelakuin hal itu. Gua pernah. Tapi nggak gua balikin. Itu kayaknya nggak dosa-dosa banget. Iya. Kenakalan remaja aja. Soalnya dia pun udah dihukum atas dosa itu ya. Iya. Udah disidak keluarga. Boleh ditebak-tebak. Nggak boleh. Enggak masuk dari awal. Dan juga hukuman lainnya adalah
rasa bersalah itu yang dia gua ada kan. Kalau orang kan kalau di kitab kita kan juga ada kok orang kalau ngelakuin kejahatan seolah-olah kayak nggak ada hukumannya, padahal di kitab kita ada bahwa orang itu akan tidurnya nggak tenang. Itu kan juga hukuman tau. Iya. Kan tidur nyenyak enak banget. Benar. Ini kayak deg-degan kali dia ya hari-hari ya abis nyolong itu gitu maksudnya. Duit. Apa? Lanjut cerita kedua Ji. Lagi ya. Masih slow. Cerita berikutnya. Gua adalah tipe orang yang boker harus basahin kaki dari lutut ke bawah. Mau nggak mau harus buka celana semuanya. Dan selalu ngelipet atau ngelilit-lilitin baju sampai dada. Ini menurut gua aib terbesar di hidup gua karena gua ngerasa ini terlalu ribet di hidup gua. Yang mana orang-orang lihat gua orang yang nggak pernah mau ribet. Maksudnya berak buka celana semua. Iya. Tapi pokoknya dia selalu harus basahin kaki dari lutut sampai bawah. Itu buang air besar doang. Iya dia bilangnya. Mungkin dia orangnya gelian. Dia kalau nongkrong kebayangnya ini ada yang nyepet nggak ya ke kaki gue. Gitu. Tapi kalau klosetnya duduk harusnya nggak? Mungkin kebiasaan dari kecil ya, karena di rumahnya Kata gue masih, karena kadang-kadang suka lepek banget anjir. kamar mandi Kayak bener sengaja sih ya. disemprotin. Setuju sih ya. Kalau kata gue nih, lu pernah nggak sih ada masa lu kayak pengen keluar, tapi lu nggak mules. Nah, terus habis itu lu siram pantat lu pakai bidet tuh cet, jadi mules tiba-tiba keluar. Nah, dia kayak gitu pancingannya. Bisa. Cuman memang lu kayak pakai jumpsuit setiap hari sih, soalnya repot mesti buka semua ya. Iya. Tapi justru aku juga sayang. Abang juga gitu harus basahin. Bukan, lebih prefer buka semua. Si celana ya. Dia iya emang Emang buka kalau semua. buka semua. Tapi kan ini karena dibasahin. Harus basah. Iya. Jadi dari lutut ke ini harus basah aja. Iya, tapi kan gue lagi bales yang ibu bilang, lo Kok kayak bales-balesan? pakai Jumpsuit. jumpsuit sih ribet lah. Gue juga lagi gitu. Aku lebih prefer karena yang itu yang aku bilang kalau lagi pipisnya dedetnya lagi agak ini, Iya. mesti diginiin tuh. Kalau enggak kan suka yang kalian tahu tutupan itu kan? Iya. Itu kan diantara yang klosetnya itu kan ada tetap selah ya. Betul. Oh iya. Gue pernah celananya di sini. Yang maksudnya kayak orang pada umumnya lah, celananya di sini gitu. Terus udah ya pup kan sambil pipis ya. Udah nggak sadar gitu, terus pas gue mau pakai, lah kok basah? Terus gue langsung, oh berarti dia muncratannya, nyipratnya dari yang Sela-sela. itu. Tapi setelah menikah aku baru tahu ternyata laki-laki tuh kalau pipis repot. Repotnya tuh kalau misalnya di kloset duduk dia mesti gituin ya kan? Enggak. Mesti begini. Itu nggak semua laki-laki. Yang gede-gede aja, jujur. Oh, iya. Kalau yang kecil mah ya. Ya tetap pancurannya harus ke bawah dong. Kalau kecil kan dia tetap begitu. Mungkin dia bisa berdiri. Gede dan kecil kan ngaruh ke pancuran. Oh. Terus habis itu kalau pipisnya berdiri dia masa orang pipis kayak ada tandanya gitu, dia mesti nandain dia harus ke set gitu. Ya, kita Nembak gitu. Iya, mesti nembak repot kata gua. pernah ke mall atau jangan mall deh. Kalian punya saudara mungkin yang kamar mandinya ada urinoirnya nggak? Enggak. Itu merek tertentu. Itu ada gambar lalatnya kalau kalian tahu. Oh iya, Lucu banget. Itu untuk dikeker supaya itu yang nggak muncrat tuh di situ. Dia seru banget lucu Yang aja. nggak nyiprat-nyiprat tuh di situ lu ke titik itu gitu. Kalau di kloset sampai ada meme-nya ada meme-nya tuh gini. Ada apa kalau ini kayak semacam papan dart. Itu ada kalau di sini silent kayak pistol pakai silencer. Ini ke sini. Kalau yang ke sini nih ini berisik banget nih kayak tembakan machine gun nih kalau ke sini ke yang air. Cuman jadi jadi gitu. Kalau ke titik ini silent, kalau ke titik ini agak ada suaranya dikit ke sini gitu-gitu. Itu meme-nya sampai ada dan relate-nya cuma ke cowok karena ya itu. laki ya. Keberisikannya ada. Repot kata gue laki ternyata. Tapi kayak gitu aja seru ya kalau laki ya. Gue liatin aja, oh gitu cara kencing. Laki lu kencing. Iya. Lakinya. Iya, ntar lo liatin lo punya suami lo, oh lo kencing repot juga gitu, lo liatin dah terus. Sebelum suami boleh.
Nggak boleh dong. Ya dosa terbesar lo. Iya. Oke Ji, lanjut Ji. Merek Toto. Oh kalau Toto kalian- bang, Kia nggak ada Kia? Emang ada? Toto dong. Iya. Kia apaan sih? Kia itu Mobil. mobil. Oh iya. Oke, lanjut cerita berikutnya. Waktu SD, gue suka banget jajan. Pernah waktu itu gue pertama kali beli bubur kemasan instan yang bentuknya bol. Gue jajan tuh berdua temen gue dan makannya di rumah tante gue. Gue emang sering banget main di sana karena ada keponakan juga. Pas itu gue sama temen main dan numpang seduh bubur itu. Ternyata dalamnya ada sausnya. Gak tahu aneh banget. Menurut gue bubur pakai saus. Terus ada deh tuh ponakan gue yang emang bocahnya doyan makan. Habis gue sama temen gue seduh itu bubur, kita cobain dan rasanya nggak enak banget woy, aneh. Akhirnya gue ngide suapin ke ponakan gue dan dia doyan banget, bener-bener mangap terus dan anteng. Tapi nggak lama setelah beberapa suap dia hoe gitu. Oh muntah. Gue kasihan banget liatnya tapi tetap gue bilang satu lagi udah mau habis. Gue juga tahu. Iya. SB ya? pernah kayak gitu. Iya. Pernah beli itu. Ada sausnya. Ada sausnya. Iya betul, ada. Emang itu nggak enak? Tapi kecil, tapi kecil kan? Cuman segini doang sih. Itu tuh sebenarnya kalau bubur kayak pengganti sambal gitu ya. Iya. Oh, sausnya itu ya. Berarti nggak wajib pakai dong ya sebenarnya kan? Iya. Yang abon sapi enak nggak tahu. Tapi ininya keponakannya masih kecil ya? Dia nggak bilang. Nggak bilang. Segalila. Ya. Kalau tahu ukurannya. Betul ya? Enggak dia doyan sama itu. Enggak dia doyan. Cerita pakai woi. Ah, iya lagi ada boynya. Gue pada aneh banget boy gitu ya. Saya. Itu cocok sama lu ya, inovasinya. Aneh banget lu. Inotasinya. Gua. Masih. Next. Iya belum. Tapi rata-rata dosanya pas SD ya. Iya, pas kecil. Kadang berani nyebutin dulu suka. Iya, ada. Gue juga. Tahu lo keluar tuh. Gua nggak tahu. Nih. Bengkuang. Belum ya? Lanjut. Kayaknya Apa dia dipirit-pirit ya? sama Jihan kayak di list deh. Iya. Yang ini ya. Kita dia udah baca terus kayak ini gue susun ini atas. Jadi kayak DJ dia kayak DJ Panda. Playlist. Ya build up. Dong. Iya, bagus sih sebenarnya. Dulu. Mangga mudanya enak nih asli. Asem banget ya, asem banget Nggak itu. kuat aku. Iya. Ah, aku suka yang kayak gini. Ini yang dibikin sambel tuh harusnya mangga gini nih sayang. Oh. Yang dibikin sambal mangga maksudnya. Iya. Cerita berikutnya. Pas SD kelas 1, aku pernah nonton video porno di HP ayahku sendiri. Dan video itu aku tontonkan ke saudaraku yang saat itu masih kecil juga. Naasnya, saat kami nonton video itu bersama, kami ketahuan. Tidak mau dicap buruk, akhirnya aku menuduh salah satu saudaraku yang paling kecil. Oh, fitnah anjay. Dosa besar tuh iya emang. Aku bilang bahwa dialah yang ingin menontonnya. Setelahnya saudaraku itu diomeli habis-habisan oleh ayahnya, sedangkan aku diam di rumahku tanpa perasaan bersalah. Gila. Dari kecil nol empati. Yang mana ayahnya yang punya video itu? Ayahnya yang dia tuduh kayaknya yang paling kecil. Beda ayah ya? Iya. Beda ayah. Dituduh udah gede. Iya. Berarti bapaknya punya video bokep banyak ya? Iya. Bapaknya punya banyak. Ya kan, dia sering nonton makanya. Enggak, itu tadi dia nonton. Si Dodol dah. Tapi kasihan gak ngerasa bersalah anjir. Kacau banget. Susah anjir. Dari kecil nol. Nol empati ya. Satu SD gak ada empatinya. Tapi bapaknya juga gimana? Masa anaknya yang lebih kecil yang minta video porno kan aneh kalau kata gua. Bapaknya emang pas kemarin gak berpikir gitu, nggak mungkin dia sih gitu. Iya enggak? Lu gimana? Mungkin kata gua Menurut lu? tipe bapaknya nih mungkin kata gue emang keras kayaknya. Anaknya ngelakuin apa gitu dia tanpa tahu alasannya udah langsung dimarahin. Bisa jadi. Ada yang kayak gitu juga om gua. Pas banget gak boleh. Oh, lain. Ada tetangga gua kayak gitu. Nah, iya. Oh. Yang punya video itu bapaknya yang gede. Iya, bapaknya yang gede.
Kalau udah bapak-bapak kayaknya biarin ya punya video kayak gitu masalahnya. Bapak gua ada. Buat mancing. Bapak gua Tarsan. Iya. Tarsan. Tapi di PD kalau bapak gua. Kok bapak gua nonton nggak ya? Nggak tahu. Yang si pelaku ini tadi kayak nggak mau citranya buruk Iya, di depan. di depan orang tuanya gitu ya. Soalnya kan bapaknya dia kan taunya kayak sayang gitu-gitu. Iya. Sayang. Kenapa maksudnya? Princess gitu. Lah kan Dia taunya sayang. anaknya princess aja gitu. Lah. Prince atau Hussein. Princess. Jadul. Bapaknya sering nanya juga tuh, syuting apa sayang gitu. Betul ya. Iya. Semangat ya sayang. Iya. Gitu. Nggak ngerti gue. Bapak gue nggak bisa nanya. Iya. Tapi satu SD, Kak. Itu syuting apa sayang? Oh iya. Iya. Itu mah bapak gua. Emang bapak lu doang yang bilang sayang? Iya. Iya. Gua kayaknya agak tahu nih, gua agak kenal. Agak tahu ya. Padudung ya? Big Bird dong. Padudung. Iya bener Big Bird. Tapi kita masih denger yang masa kecil lagi ya. Iya. Belum ada yang gede. Nggak berani. Minta nih. Ini masih masa kecil. Masih masa kecil. Masa kecil yang ini. Gue pernah kesel sama salah satu warnet di daerah gue. Jam 2 pagi gue sama temen gue masih pada nongkrong. Iya. Laki-laki. Iya. Terus gue kebelet berak. Akhirnya karena males pulang, gue berak di styrofoam bekas jajanan sekolah. Anjir abis. Najis banget. Lumayan banyak tuh. Styrofoam tuh. Iya. Anggota. Yang gedean dah kayaknya. Tiba-tiba terlintas di kepala gue ngelakuin ini. Dengan kesadaran penuh, tainya ada di styrofoam itu, gue peperin ke gagang pagar depan warnet itu. Iya. Berarti dia Megang ya. Megang styrofoamnya berarti. Singkat cerita, kita pulanglah semua. Besok sorenya rame warga pada cerita ada orang gila berak di warnet. Itu cuma bisa dilakuin sama orang-orang yang super jahil tuh. Iya. Otaknya. Orang kan kebelet berak aja tuh udah cukup ini kan, kebelet berak aja tuh udah cukup Memalukan, iya. Keon, memalukan, dia udah panik. males. Ketemu styrofoam. Itu juga udah cukup memalukan tuh. Iya. Dan udah cukup chaos, abis itu pulang aja. Gue malu nih abis berak di styrofoam gitu kan. Kok bisa-bisanya gini? Tapi gue juga kesel sih sama yang punya warnet. Gue taruh di pagernya. Tapi belum ketahuan nih keselnya kenapa ya? Itu dia kalau kesel sama orang, bisa-bisa dia ngeprank orang gila tuh. Enggak. Total soalnya jahilnya. Kata dia, karena tainya sebanyak itu di gagang pagar. Nah, sampai detik ini aib ini masih terjaga dan sampai sekarang nggak ada yang tahu itu pelakunya siapa. By the way, 2 tahun kemudian anak yang punya warnet satu kelas dan satu bangku sama gue di sekolah. Anjir. Yang lucu lagi, gue pernah nanya soal itu, dia jawab, iya anjir itu beneran gila banget, bau banget pagi-pagi depan rumah tuh orang gila. Tapi cuma digagang pagar warnet tapi menyebar banget ya baunya ya. kan banyak. Semua warga datang. Tai pagi, tai terakhir tuh. Anak SD udah boleh ini ya, begadang-begadang ya di warnet ya. Iya. Jam 2 anjir. Lo kalau laki-laki wajar itu biasanya. SD tapi dulu. Itu nggak wajar, berarti bentar-bentar jiwa detektif gua. Berarti yang Kemungkinan punya orang orang tua. tuanya salah satunya udah meninggal. bisa jadi. Jadi. Terus dia liar banget gitu ya. Benar banget, posisinya yang meninggal yang galak, berarti bapak. Oh bapaknya. Kalau ibunya kayak udah capek gitu ya. Dia terserah lu deh bus gitu. Mungkin ibunya sorry. Iya, sumpama aja, sumpama. Yang pasti bukan Mas Andi yang di kampung nggak ada warnet. Sampai jam 9 juga udah dicariin. Nah, Terus juga lagi. itu teori gua apa? Wah, gua kalau jam segitu SD abis sih gua disabetin sama bapak gua mikir gitu. Oh, yang galak tuh kan bapak ya, biasanya. Suka nyabut-nyabutin tuh kalau pulang Iya. kemalaman, kesorean tuh gua disabetin tuh. Nah, kemungkinan bapaknya udah nggak ada. Iya, dia ceritanya terlalu detail ya. Dari kecil bapaknya udah nggak ada ya. Dari SD itu.
Terus habis itu aneh nggak sih kalau bukan jahil banget, dia udah ngelakuin hal yang kayak gitu, gempar nih satu kampung misalnya gitu ya. Terus dia tahu nih dia sebangku sama anak tukang warnet. Ngapain dia tanyain lagi kalau bukan orang jahil? Iya benar. Puas berarti dia itu. Itu kalau ada di pikiran orang jahil nih, aku juga ada jahil-jahil dikit saya. Iya. Tapi kadar orang ini sih Lebih tinggi. king of jahil kalau menurut aku. Kita tuh kayak punya semacam rasa Kepuasan. achievement gitu. Nah itu sebagai pialanya, pengakuan bahwa itu sampai sekarang nggak ketahuan, gokil, gue luar biasa. Bisa. Dia punya ada validasi itu, anjir. Gong tuh berarti ini gue tuh. Iya, benar. Tapi itu butuh validasi. Ayo coba. Bener belum ketahuan. Keren kan gua? Itu bener-bener bau banget. Wah. Targeted, achieve udah. Sampai sekarang tuh kayak proud banget ya. Iya, pasti. Kayaknya Masih. orang masih ngelakuin begitu kok Kak, berak sembarangan. Di kelas ya? Di pinggiran sini. Lah dia juga suka nggak di plus. Kamar mandi gue sendiri. Iya, tapi tetap nggak di plus. Yang tahu ibu doang. Iya sih. Iya. Iya. Dia lagi sehat apa enggak gitu. Kadang suka bereretan berak. Suka gede banget lagi tuh tai. Itu nggak bagus. Iya lah. Nggak bagus. Nggak bagus buat mental. Lanjut, kita lanjut ke cerita keempat kali aja ya ini ya. 5 ya? Udah banyak ini. Oh udah banyak. 10. Oh iya. Belum ada yang gong nih. Cerita berikutnya, saya mau minta tolong Kak Kintan bacain ya. Saya mau reaction di situ. Ah iya. Iya, tolong bacain ya Kak Kintan. Wah, nah. Apa nih? Berarti nih gong nih. Ada apa nih? Sumpah. Coba dibacain Kak. Nih ya, dengerin ya. Aib terbesarku adalah naruh pocong di pintu kamar mandi pas Caca berak. Pada hari itu, gue cuma niat bercanda doang sebenarnya. Gue kira nggak bakal sampai nangis-nangis. Gue kira nggak bakal sampai nangis dan teriak-teriak si Cacanya. Dan anehnya, gue pura-pura nggak tahu apa-apa dan pura-pura jadi orang polos banget. Padahal gue sendiri yang naruh di pintu kamar mandi. Maafin gue ya, Cak. Gue sebenarnya Jihan. Lo fitnah gua lu. Lah gua masa nulis gitu di Anonymous? Jihan. Maafin gua ya, Cak, gua sebenarnya Jihan. Kalau kata gua masa iya? Iya mas. Gila gue dituduh anjing. Astagfirullahaladzim. Kacau banget anjing. Aku nggak tahu. Terjadi perpecahan. Ada dendam. Nyambekin anjir, gue nyambekin. Sama Ripal. Ada dendam apa sama gua dan Jihan? Lagi kenapa harus ini gua Jihan? Pengakuan dosa pengakuan aja. Iya. Kenapa nuduh orang? Pengakuin dosa, habis itu lu dosa lagi. Dosa lagi. Gimana nih? Itu dia sengaja biar bisa submit lagi. Gue sebenarnya yang nuduh Jihan. Kau nuduh gue sih kan bukan gue. Dia itu. Si Ripal sampai demi Allah matanya pengen nangis. Iya. Soalnya fit the profile tuh Ripal banget. Lagi ada di situ kalau nggak salah dia. Abis mandi. Habis syuting apa ya kita ya? Berenang. Berenang itu kan. Jadi kayak, oh iya paling fit Ripal nih. Kenapa enggak lu bilang Ripal, Mas? Bukan aku itu. Ada waktu berpikir. Ada waktu berpikir. Iya. Iya juga. Iya, kok tahu sih? Gue pernah dengar. Bener. Gila. Seinget aku itu Mas Andri waktu baru banget, belum ada seminggu ya gak? Udah jahil guys, bocahnya jangan yang berak di warnet lu juga ya. Tapi ya itu justru dia baru masuk nih. Kan berarti kan belum kenal banget sama. Iya. Dia nggak tahu reaksinya, anjir sampai nangis banget sebegitunya gitu kan. Baru masuk. Lu inget gak cerita Mas Andri pas mabar? Dia gede sama lu, piknik. Ah itu masih fase gede sama gua. Gila. Justru lu nangis dia kayak biarin aja gitu.
Sebenarnya gue nggak nyesel selamat, malah kayak puas banget. Juara. Orang sampai diem 2 hari anjir. Maaf ya, Iya nggak apa-apa. maaf ya. Bisa-bisanya nyuruh kita baca gitu. Tapi dia pinter juga ya. Iya. Tahu yang iniin Jihan, terus ini gue Jihan, dia kan pasti reaksinya, bukan gue gitu kali ya. Lu berharap begitu reaksinya Jihan ya? Aduh, Andri Pel. Iya. Bular anjir Andri. Astaga. Dosa terbesar sih? Punya orang dosa. Punya Maksudnya nyolong? Dosa orang dicatat ya di itu ya. Kagak anjay. Gue belum tahu. Di Kan kita kan pakai. Yang apa? yang itu. Audio matiin lo. Nah itu diininanya ya. Itu masukin ya. Ayo. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Gue sering banget berdoa sama Tuhan biar salah satu anggota keluarga gue mati. Jujur gue pernah, jujur. Lanjut. Karena dari kecil orang itu sering ngerendahin gue karena gue selalu ditinggal orang tua kerja. Gak jarang dia juga ngatain ibu gue pelacur. Astagfirullahaladzim. Karena pulang malam, dan dia juga ngatain ayah gue selingkuh karena jarang pulang ke rumah. Dan yang paling membekas adalah gue pernah dilecehin sama anaknya orang itu. For your information, anaknya ada 2. Yang satu sekarang jadi beban keluarga, yang satu lagi udah dipakai sama pacarnya. Siapa? Tapi gue tetap masih belum puas, gue tetap berharap dia mati. Ini keluarga berbeda ya? Iya deh, kayaknya deh. Saudara besarnya. saudara. Merinding. Kayaknya itu ceritanya bener-bener kayak dari hati banget gitu ya. Kayak beneran dendam sampai kayak mati lo gitu ya. Anjir. Tapi gue kalau jadi dia mungkin gue juga pengen mati sih. Dia orang itunya. Pertama emak tuh dikata pelacur, kurang ajar gak? Gara-gara kerja pulang malam doang. Emak gue kerja pulang malam nyari duit. Lu emang mau ngebiak? Gue tuh kesel sendiri. Bajigur ya. Terus habis itu dia dilecehin. Iya, sama anaknya. Terus bapaknya dikatain selingkuh. Astagfirullah. Wah, gila sedih sih. Kayaknya ini kejadian pas kecil pasti ya. Bisa jadi. Bisa jadi soalnya. Gue gak seneng dah ada apa sih sini sekarang. Iya, makanya. Anjay. Coba aku harus nasihatin dia juga, Bang. Tahu tadi nasi. Nggak boleh. Apa sih? Tadi dia belum datang bang. Scouting anjir. Mau yang mana ya kira-kira ya? Jadi kemen kuyang anjir. Kayak pas buka kartu. Tapi kasihan banget. Tapi kasihan sih. Gue pengen berak. Gue pengen berak. Lu kena AC ya? Udah kentut. Bagus, sorry tadi. Ya, udah kuning. Lu kan berak. Ya udah tungguin dulu. Indira sih harus tahu sih. Apaan? Yang nggak bisa dilanjut. Ya udah boleh tungguin ya, Bu ya. Kasian ya. Semoga kamu sekarang sudah mendapatkan kehangatan dari orang-orang sekitar kamu dan keluarga kamu baik-baik saja gitu ya. Kebayang nggak sih dia membawa trauma itu, tapi kita ngeliat semua anak Anjaitim tuh ceria-ceria. Iya. Gitu, padahal dia ada luka terdalam tuh. Tapi itu kebanyakannya Bu, orang yang punya luka biasanya membalutnya dengan itu. Benar, Kayak benar. ceria kayak gitu. Jiran sendiri baru keinget Iya. gitu ya. Dari di satu sisi aku sedih, tapi di satu sisi aku bangga. Kenapa kamu yang bangga? Bangga atas Anjaitim, atau paling tidak perlakuan aku sih kayaknya ke anak Anjay nggak ada yang pernah too harsh gitu, ngerti gak? Kayak ada tekanan-tekanan yang berarti gitu, kayak lu gimana sih apa? Karena kita nggak tahu ternyata di belakang setiap orang gitu ada trauma-trauma atau kesakitan tersendiri gitu. Satu sisinya ya turut sedih, di sisi lain aku bangga sama kita semua karena berarti orang itu nggak kelihatan kayak gitu di sini, juga mungkin di sini kita semua bisa saling Merangkul dan bercanda bareng-bareng, Benar, sentuhan benar, bareng-bareng gitu. Benar. Ini adalah cerita yang gue sampai kapanpun gak akan mau tahu dia orangnya siapa.
sama aku untuk juga menghormatinya gitu. untuk menghormatinya dan juga supaya melatih diri kita nggak tebang pilih. Baik sama semua orang. Kesianan takutnya Iya, ya. nggak usah ada. Tapi aku ada satu yang aku nggak mau baik. Nggak usah ada base-nya, kasihan. Siapa yang mana? Abus. Kok langsung Ceritanya yang mana? Ceritanya. yang di styrofoam. Oh itu nggak mau ya? Nggak mau gue. Gue juga kayaknya. Oh, kirain aku kamu mau ngomong gini. Tapi ada satu yang aku nggak mau baik. Dianjay. Ya anjay, orangnya kirain kamu mau sebut. Aku nggak mau baik sama orang tuh si ini. Yang gitu. submit cerita. Bukan, nggak ke situ. Kayak cuma bercandaan yang gedek-gedekan itu loh. Bener orangnya aja. Iya orangnya aja gitu. Orangnya aja. Iya, keren ibu mau langsung ngomong Lu orang. nggak ngerti kan? Lu iya aja kan? Gue tahu. Tapi belum tentu siapa tahu yang berak di styrofoam yang orang ini juga Iya, yang submit ini. siapa Kita nggak aja tahu bisa siapa jadi. aja Iya, bisa. gimana Bu ya Bu? Kalau kayak gitu. Katanya. Kan dituduhnya bapak. Tapi bukan di. Si Tetap nggak mah. Baik-baik ya kamu sehat-sehat ya. Amin, Semoga amin. menemukan kebahagiaan di tempat lain walaupun Amin. bukan di keluarga kamu. Terima kasih. Halo, bebasin dulu dong. Enggak udah. Ini sisa doang. Oh sisa, tapi keluar. Tapi Caca bilang walaupun bukan dapat tempat apa tadi? Tempat bahagia Tempat walaupun bahagia, bukan di bukan di keluarga kamu gitu. Iya maksudnya. Keluarga dia baik-baik aja. Oh iya. Udah jangan ngumpul sama saudara besar dah emang kata Iya, mama. iya, toksik. Saudara besar kadang suka Mulutnya ya. iya. Mulutnya suka Iya. ini ada aja. Yang laki juga kadang TCW mulutnya. Males. Kamu nggak nikah udah umur berapa nih? Perawan tua. Tuh apa? Bacot gituin anak saya. Gua ada tuh kayak gitu. Gue pernah digini. Tetangga dah, ini tetangga. Oh tetangga. Tetangga gini. Kamu nggak ada kepikiran mau kuliah di luar negeri katanya gitu. Oh. Enggak sih, soalnya jauh dari orang tua kasihan aku mikir gitu. Terkadang gua hari-hari aja sekolah di sini aja jarang ketemu orang tua gua, apalagi Luar negeri. lebih lama lagi gitu kan. Aku jadi mikir enggak sih, nggak kepikiran kayak gitu sih. Soalnya nanti jauh dari orang tua, kangen sama masakannya apa segala macam nih. Terus dia bilang kayak gini, kayak anak tante dong tuh. Kuliahnya di Amerika kata dia gitu. Kemarin dapat beasiswa yang ini. Terus gua dapet ya. Aku jawab begini. Oh, jauh juga kuliahnya tante di Amerika ya. Itu berangkat kuliahnya jam berapa itu? Gua gituin. Candain. Saking gedeknya gitu. Maksudnya? Coba tantunya itu Caca ya. Kan dia bilang gini, kayak anak tante dong kuliahnya di Amerika gitu. Terus gua kayak, gimana ya biar bales. Biar jadi komedi aja dah, gua nggak mau jadi beban gitu. Maksudnya? Kalau kuliahnya di Amerika. Maksudnya lu nyindir ini ya, nyindir ibunya kayak lu nggak tahu kan berangkat kerja anak lu jam berapa gitu ya? Bukan. Biar ngeledek aja, Cak. Jangan ledek aja. Jadi gua gini, oh jauh juga ya kuliahnya di Amerika. Itu dari rumah berangkatnya jam berapa? Berangkat kuliahnya tuh mau jam berapa? Dikirain kuliahnya? Amerika Pepe. Iya. Oh pulang pergi. Gojok saya itu PP. Iya. Gitu. Oh bagus. Iya, biar gua nggak jadi ini, biar nggak jadi unek-unek gitu sama dia. Cuma gua gedek sih. Kamu kalau ngomong gitu ke tante terus tantenya ngomong gitu aja maksudnya. Dek, lupain aja tante katanya. Dan ntar aku balasnya gini, ya gitulah tante, jangan terlalu diinin banget. Biar lebih bingung lagi. Tapi kalau ada ngomong gitu, bibirnya pengen diginiin. Kalau ada hidangannya lagi ada gorengan terus ada rawitnya, gue potong. Dia pakai lipstick kayak dia. Kan pada sebibir-bibirnya. Iya. Jadi gitu tuh ntar. Biarin aja. Jangan jadi tante begitu ya. Iya, jangan jadi yang ini juga, yang rese. Apa bilangnya kalau bahasa anak zaman sekarang? Salty ya? Salty. Iya salty banget. Kalau salting siri. Bukan spicy ya. Kalau salty sih, berarti apa dong? Spicy. Yang judes gitu, kayak Karen. apaan aja dikomentarin dah gitu. Karen. Nah kalau di Amerika kan Karen. Karen. Kalau di Indonesia apa? Ada nggak istilah? Bener sih. Itu mah satu ini aja kata aja kalau di sini. Iya bener sih. Iya.